Guys, aku sudah kemarin kan aku buat challenge untuk baca buku 15 menit setiap hari. Udah jalan di 10 hari atau 11 hari ya, 12 hari ya. Aku baca buku ini, Ma Jobs, Jack Ma dan Steve Jobs. Belum habis, ada sedikit lagi lah. Ini sampai 217 halaman. Memang, dan olahraga juga, aku olahraga tapi 2 kali aku bolong. Ya nggak salah, karena kata Zahid, youtuber inspiratif atau Zahid, dia bilang ya harus konsisten walaupun setiap hari itu. Kalau target kita misalnya 15 menit ataupun 30 menit, kalau hari itu hanya bisa 5 menit aja, yang penting setiap hari itu melakukan. Jangan sampai itu tidak melakukan. Sama kayak, dan kalau misalnya pun tidak melakukan, jangan sampai 2 hari. Kelangnya tuh jangan sampai 2 hari. Ya 1 hari besoknya langsung mulai lagi. Karena nanti takutnya kalau udah 2 hari, jadi nggak bagus dia tertanam dalam dirinya kebiasaan itu. Nah, jadi Ma Jobs ini mungkin seminggu lagi lah selesai. Seminggu lagi selesai, baru habis itu buat video tentang Ma Jobs ini. Nah, tapi sekarang aku lagi ada kebingungan juga antara memilih untuk belajar. Jadi dari dulu tuh sebenarnya aku udah pengen belajar data analis dan digital marketing. Nah, tapi nggak begitu terlalu fokus lah untuk mengerjakannya, karena ngelakuin bisnis, ngelakuin usaha kecil-kecilan lah, dan terlalu enjoy kayaknya terlalu nyaman di Siantar ini, terlalu hidup nyaman karena pengeluaran sangat kurang dan tekanan juga tak terlalu banyak gitu kan, hingga bebannya seakan-akan kayak enjoy aja lah dulu kayak gitu. Padahal waktu terus berjalan, sudah 8 bulan aku di sini, tapi menghasilkan yang begitu berdampak pun tidak ada juga gitu. Ya keberanian lah salah satunya yang paling berdampak, ya keberanian memulai usaha ini kan. Walaupun juga terkesannya juga ya nggak terlalu fokus-fokus juga aku. Nah, 2 hal ini aku pengen belajarin, data analysis dan digital marketing. Kenapa 2 hal ini? Sama satu lagi sebenarnya ada development business development. 3 inilah yang paling pengen ku pelajarin untuk jenjang karir ya, untuk bekerja misalnya. Nah, tapi untuk kemampuan masa depan aku pengen belajarnya saham sama trading. Ada terlalu banyak lah pilihan untuk belajar, sehingga masing-masing itu tak terlalu fokuskan dan tak terlalu diseriuskan lah, terkesannya ya kecil-kecilan. Nah, aku pengen tuh sebenarnya, jadi sekarang tersadar seharusnya tuh aku fokus satu, setelah dikuasain dan dapat menghasilkan baru pindah nambah lagi yang dipelajarin lagi, baru nanti udah dapat menghasilkan lagi baru pindah lagi. Belajarnya bertahap-bertahap, nggak semuanya sekali langsung dipelajari gitu. Nah, sekarang baru tersadarnya begitu kan, karena kemarin itu sebenarnya kalau hanya satu dipelajarin bosan nantinya, jadi terkesan kayak terlalu frustasi lah karena hanya satu yang dipelajari. Tapi kalau beragam kan berbeda-beda juga konteks yang ini dipelajari kan. Kalau marketing, kenapa pengen digital marketing, kenapa pengen dipelajari, karena ya sekarang itu yang sangat diperlukan, apapun itu sangat diperlukan, sosial media segala macam itu sangat diperlukan. Digital analysis kenapa? Sekarang itu sistemnya sistem data semua. Siapa yang bisa mengelola data dengan baik, dia akan menang. Begitu juga dengan digital analysis, di digital marketing. Digital marketing tanpa data is nothing. Dia harus punya data, basic datanya itu harus ada. Entah itu dari Instagram ataupun dari pengumpulan data mereka masing-masing. Tapi data itu harus ada. Nah, peran si data analis itu bisa mengumpulkan data dan memberikan keputusan strategis untuk lini bidang apapun lah. Seperti untuk keuangan dia bisa, untuk data digital marketing dia bisa, untuk keputusan ekspansi juga dia bisa.
segala macam bisa di apalah namanya, diproyeksikan lah sama data analis ini menurut data-data masa lampau. Nah jadi menarik ya kan, kalau misalnya kita bisa data analis, bisa juga digital marketing, karena dua ini full power dia kalau dia bergabung berdua. Karena dimana kita punya data ini bisa kita olah dengan bagus, valid, kita terjemahkan ke dalam digital marketing, ya hasilnya akan memuaskan karena basicnya data. Nah di situ agak bimbang-bimbang lah, yang mana harus lu kerjakan, yang mana harus apa. Nah untuk lini yang harus pelajari kan sebenarnya sama-sama banyak. Digital analis itu kita banyak belajarnya juga tentang Excel, SQL, Python. Nah itu lini-lini ini kan aku juga nggak paham sebenarnya awal-awal, sampai sekarang pun belum paham, hanya Excel baru-baru lagi mau belajar lagi. Digital marketing kalau awal-awalnya sosial media spesialis, terus Instagram, TikTok segala macam, terus email marketing, caption segala macam. Tapi kan nggak realisasinya nggak semudah apa yang kita bilang. Kalau beberapa kalau kita pelajari ya, aku dari awal itu melihat ada beban yang sangat berat itu, bagaimana kita menentukan apa yang kita katakan keputusan dari kita sang data analis ataupun digital marketing bisa membantu untuk keberlanjutan usaha. Digital marketing, upscaling, branding, terus positioningnya mau dikemanakan, itu semua digital marketing. Nah data analis salah data, salah analisa, berabi perusahaan. Nah hal ini kan penting dua-duanya. Nah aku sebenarnya pengen belajar sekali dua kan, tapi terkesannya saya kayaknya nggak efektif lah. Nah sekarang aku mulai belajarnya dari data analis sedikit-sedikit lah, belajar tentang Excel lagi. Sekarang mau buat aplikasi payroll simple di Excel yang bisa digunakan secara otomatis nantinya. Nah nantinya next lagi akan membuat hal-hal yang berbeda lagi. Nah kalau digital marketing sebenarnya secara nggak langsung sudah diterapin di usaha, yaitu buat timeline konten untuk bisnis, untuk usaha, terus scheduling, terus buat caption buat ChatGPT, terus hashtag. Nah itu kan dasar kan, tapi kalau kita mau mendalam lagi, ngeriset lagi segala macam, itu perlu kemampuan yang begitu oke loh gitu. Nah jadi secara nggak langsung terpelajari lah digital marketing ini, bagaimana caranya gitu, dan ya sudah terjun lah langsung istilahnya ngedit konten segala macam ya pakai Canva aja sebenarnya. Nah tapi kan rentetan ini harus dijalanin dengan fokus, dengan semaksimal mungkin gitu kan. Kalau digital analis, aku nengok peluangnya adalah bukan di digital analisnya aja, tapi gimana kita bisa buat template Canva, template Excel yang bisa kita jual dari digital produk, ataupun kita bisa juga buat freelance untuk custom Excel sesuai dengan template yang mereka mau. Dan kalau digital marketing, aku melihatnya bahwa aku kan dekat dengan orang di sekelilingku itu yang harus dan perlu atensi publik. Nah digital marketing itu harus digital marketing itu sangat membantu untuk bisa mendapat atensi publik ya, karena memang itu tugasnya kan, mencari traffic, meninggikan traffic. Semakin banyak orang yang datang, ya semakin banyak pula nanti akan keputusan akan dilakukan oleh konsumen itu. Nah untuk jadi kalau menurutku yang lebih berpotensi itu digital marketing untuk sekarang. Nah tapi untuk di data analis, digital analis ini yang kayak aku enjoy ngelakuinnya gitu loh. Tapi kalau digital marketing tuh kayak ada frustasinya gitu, saat kita nggak bisa cari ide konten yang sesuai dengan bisnis kita, terus mengedit yang terkesan kayak lambat gitu. Lambatnya itu karena
idenya yang nggak dapat, yang nggak pas, terus kayak apa ya, kayak lebih subjektif lah gitu, karena yang dilayanin orang per orang gitu, konsumen ke konsumen gitu. Lebih subjektif itu kayak nggak bisa, aku bukan nggak bisa ya, agak kurang enak lah subjektif itu. Tapi kalau berdasarkan data, berdasarkan akuratnya lah, kayak gitulah memang enjoy aja gitu. Kayak Excel kan, Excel itu kan ya akurat dia, mana ada subjektivitasnya, itu subjektivitasnya tak ada. Tapi kalau digital marketing ada subjektivitasnya itu. Kita melihat konten, datanya bagus, tapi bayangkan ada dua konten yang sama tapi satu naik satu enggak, bagaimana coba? Apa nggak subjektif kayak gitu? Seharusnya kan kalau dua-duanya sama, dua-duanya naik. Itu yang agak pusing-pusing lah. Nah, tapi dari kesimpulan itu aku merasa selama 10 hari ini diriku agak lebih membaik daripada yang sebelumnya, karena membuat video ini salah satunya, sehingga aku bisa sharing, karena nggak ada teman sharing di sini bro, semuanya di atasku, dan ya kalau kita sharing ya sama-sama kayak masih sujung secara apanya lah ya, secara lebih sarkas lah, masih sujung kuku masalahmu bagi abang-abang itu kan, masalah mereka sudah besar-besar, dan nggak etis juga kita bercerita dengan mereka dengan masalah kita yang struggle dengan diri kita sendiri. Seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah diri kita sendiri, baru kita berkolaborasi dengan mereka. Nah, itu menjadi kesadaran dan penting juga. Dan menurutku olahraga itu kayaknya wah, itu sangat powerful lah, menjadi pikiran jadi fresh lagi ya. Tapi walaupun masih banyak stresnya ya, tapi mungkin di next aku akan coba fokusin satu yang akan kupelajari, mungkin data analis lah, data analis Excel buat template segala macam. Terus saham dan trading. Data buangnya nggak ada, trading kayak mana ya kan, itu juga kendalanya. Nah, pikiranku lagi, kalau pengen uang cepat, do something it's fast. Sell fast sell. Ya kayak kau punya barang apa ya kau jual, langsung dapat duit, itu uang cepat. Kalau bangun sistem wah lama tuh, apalagi belajar lagi nih kan, lama ya. Tapi terlalu banyak yang dipikirkan, menjadi sedikit yang dieksekusikan. Lebih baik satu yang dipikirkan tapi banyak cara eksekusinya. Ya mungkin sekarang aku akan eksekusi data analis buat Python segala macam kayaknya nanti. Tapi lihat juga ya support enggaknya ya laptop ya, semoga support lah. Python soalnya kayaknya agak berat, Python sama SQL. Jadi kita belajar belajar Excel dulu. Buat Excel ya itu sih kayaknya, Excel kita mantapkan dulu ya. Sekarang udah bisa data validation, index, terus if masukkan sana sini bisa juga udah. Tapi kan belum ada VLOOKUP, terus pivot segala macam belum lagi sampai. Kita harus pelajari juga itu. Ya kalau sum-if ya masih enak lah. Ya itu sih kayaknya. Dan aku kayaknya pengen juga langsung dapat job lah, untuk bisa penghasilan harus perlu kali ini bro. Jadi freelance ini lah, apalah yang kira-kira bisa dikerjakan langsung kan. Tapi yang berkaitan dengan Excel pasti sudah akan bisa sih menurutku, karena logiknya kayaknya sudah mungkin dapat lah. Ya mungkin kayak gitu sih guys. Thank you. Dan hari ini pengennya nge-tag bahasa Inggris juga, tapi kayaknya ada kegiatan di pagi hari, kayaknya belum bisa tag yang pakai bahasa Inggris, mungkin di next lah. Thank you bro.